wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan chapter yang ke-7 yaitu tentang CNN. Jelaskan kenapa teks hasil organizer dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Ini gambarnya kelas praktikum Awangga Club, kelas praktikum Awangga Fans Club, dan dibagi-bagi menjadi seperti ini. Nomor 2, jelaskan konsep dasar K-fold cross validation pada dataset. Komentar itu pada listing kemudian dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Pada codingan di atas terdapat variabel Kepler di dalamnya berisi parameter split yang diisikan nilai 5. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pengolahan data akan diulang setiap datanya sebanyak 5 kali dengan atribut kelas sebagai acuan pengolahan datanya. Lalu kemudian akan dihasilkan akurasi dan pengulangan data tersebut sebesar sekian persen tergantung datanya. Nah, ini ilustrasinya, data 1, 2, dan seterusnya. Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan kode program Fortran dan test in split. Fortran digunakan untuk melakukan training atau pelatihan pada data yang dihasilkan sebelumnya, sedangkan test in split digunakan untuk membatasi jumlah data yang akan diinputkan atau data yang akan digunakan. Nah, ini untuk ilustrasinya. Di import numpy, terus gitu import train test splitnya. Ini di train datanya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan apa maksudnya pada program train contest dan tes konten dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Maksud dari kode program tersebut adalah membaca isian kolom pada field yang bernama konten sebagai data training dan data testing untuk program. Nah, ini contohnya mobil, kendaraan darat yang biasanya memiliki roda 4, motor, traktor, kendaraan darat, terus helikopter. Terus jelaskan apa fungsi dari tokenizer nomor 2000. Tokenizer itu maksudnya digunakan untuk membaca kalimat yang dibuat menjadi token sebanyak 2000. Kan ini nomornya ada 2000. Terus fit on text digunakan untuk membaca data token teks yang telah dimasukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi train content. Nah, ini di si kata-kata ini nomornya 6, terus di token jadi seperti ini. Jadi lebih disederhanakan lagi. Terus jelaskan apa maksud fungsi dari train inputs dan the test input tokenizer bla bla bla, dilengkapi dengan ilustrasi kode gambar untuk digunakan sebagai pengubah urutan teks yang telah dilakukan tokenizer menjadi matriks yang berupa seperti TF IDF. Nah, ini jadi si kata-kata ini tuh di train terus diubah menjadi dari matriks seperti ini, jadi angka matriks seperti itu. Setelah itu nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi train input dilengkapi dengan ilustrasi pada gambar. Fungsi tersebut digunakan untuk membagi matriks TF IDF dengan penentuan maksimum array sepanjang sumbu sehingga akan menimbulkan garis ke bawah dan ke atas membentuk gambar V. Lalu hasil tersebut akan dimasukkan ke variabel train input test dengan metode test input seperti ini. Nah, ini ya, jadi membentuk V seperti ini. Terus nomor 7, jelaskan apa maksud fungsi train output. Maksud dari fungsi tersebut yaitu untuk merubah nilai vektor yang ada pada atribut kelas menjadi bentuk matriks dengan pengurutan berdasarkan data indeks training dan testing. Nomor 8, jelaskan apa maksud fungsi listing, gambarkan ilustrasi neural network-nya pada kode tersebut. Nah, model sebagian sekuensial berarti variabel model berisi metode sekuensial yang berguna untuk searching data dengan menerima parameter atau argumen kunci dengan langkah tertentu untuk mencari data yang telah diolah. Kemudian model akan ditambahkan metode add dengan dense yang berarti data-data yang diinputkan akan terhubung dengan data 612 dan 2000. Nah, dan 2000 ini 512 dan 2000 data kata atau word. Kemudian model tersebut dimasukkan ke fungsi activation dengan rumus metode ReLU.
Setelah itu akan drop out menjadi 50% dikarenakan pada tersebut akan turun. Terus jelaskan apa maksud dari fungsi listing. Seperti ini, listing ini. Mode tersebut kemudian dikompil atau dikembalikan kembali fungsi nilainya, yang mana akan mengembalikan fungsi nilai loss-nya berapa yang diambil dari fungsi max yang berguna untuk mengetahui nilai loss-nya. Kemudian metrik dengan akurasi merupakan akurasi dari nilai matriksnya. Kemudian terdiri atas beberapa layer atau hidden layer. Perbedaan antara deep learning dan DNN yaitu deep learning merupakan pemakai algoritma dari DNN dan ini merupakan algoritma yang ada pada deep learning. Terus jelaskan apa itu deep learning. Deep learning merupakan salah satu algoritma seperti neural network yang menggunakan metadata sebagai inputan dan mengolahnya menggunakan layer-layer yang tersembunyi. Jelaskan apa itu deep neural network dan apa bedanya dengan deep learning. Deep neural network merupakan algoritma jaringan saraf yang melakukan pembobotan terhadap data yang sudah ada sebagai acuan untuk data inputan selanjutnya. Nomor 12. Jelaskan ilustrasi gambar buatan sendiri. Bagaimana perhitungan algoritma dengan ukuran stride NPM 31 yang terdapat pada max pooling. Sebelum membuat ilustrasi tersebut, diketahui apa itu stride. Yang berat. Parameter yang menunjukkan pergeseran pada filter pixel. Sebagai contoh, dan nilai size 1 yang berarti nilai filter akan bergeser sebanyak 1 pixel secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, apa itu max pooling? Contohnya pada gambar yang ditentukan pada max pooling dari 3x3 dengan size 1 yang berarti pergeseran 1 pixel akan diambil yang terbesar dari pixel 3x3 tersebut. Nah, sekarang masuk ke praktek. Nah, ini lama ya ininya. Yaitu ini bagian praktek. Yang pertama ini kita mengimport dulu libnya. Libnya itu CSV. Setelah itu kemudian melakukan import library image. Ini yang pil ini atau Python imaging library. Terus import keras processing image yang digunakan untuk membuat neural network. Di sini saya juga sudah merunningnya, soalnya kalau itu tuh lama. Nah, ini udah ke running. Kayak gitu, nomor 2 ini, terus kita akan meload semua image-nya. Yang pertama, membuka file hasil datanya. Di sini saya nyimpannya di tugas 7 ini, namanya hasil data level CSV. Setelah itu dibuka, terus dibaca. Terus ini terus buka si image-nya yang akan di-train. Ini nomor 2 udah ke run. Udah, ini yang kedua udah ke run. Setelah itu nomor 3 sample datanya. Yang pertama kita lakukan import library random, setelah itu melakukan random pada fungsi image, setelah itu menginisiasi variabel speed IDX dengan nilai integer 80% dikali dari pengembalian jumlah dari variabel IMGS, setelah itu menginisiasi variabel train dengan isi lebih besar speed IDX, setelah itu menginisiasi variabel test dengan isi lebih kecil speed IDX. Nah, ini hasilnya udah ke running. Setelah itu mengimport library NumPy. Setelah itu menginisiasi variabel train input dengan np method asArray, yang mana membuat array dengan isi row 2 dari data train. Terus membuat test input dengan np method asArray, yang mana membuat array dengan isi row 2 dari data test. Terus menginisiasi variabel train output dengan np method np-asArray yang membuat array dengan isi row 1 data train. Kalau yang ini
mengisi variabel test output dengan np method sRI, row-nya 1 ini sebagai test. Dijalankan nomor 4, itu nomor 5, mengimport encoder dan one-hot. Lakukan import library label encoder dari sklearn. Setelah itu melakukan import library one-hot encoder dari sklearn. Ini hasilnya. Terus nomor 6, mengindasi variabel label encoder dengan isi label encoder, terus mengindasi variabel. Ini nomor 6 itu mengconvert class name menjadi ke one-hot encoding. Udah ini. Terus nomor 7, terus convert integer menjadi one-hot encoding. Yang pertama, mengindasi variabel one-hot encoder dengan isi one-hot encoder. Setelah itu mengisi variabel integer encode dengan isi integer encode yang telah di-convert. Terus mengconvert variabel integer ke dalam one-hot encoder. Ini nomor 7. Nah, hasilnya tuh seperti ini, categorical, non, dan seterusnya. Nomor 8, mengconvert trend test output one to one hot. Pertama, convert data trendnya dulu ke dalam variabel trend output in, terus mengconvert variabel trend ke dalam fungsi one hot encoder. Kalau ini mengconvert data trend menggunakan variabel label encoder ke dalam variabel test output in. Ini mengconvert variabel output in ke dalam fungsi one hot encoder. Terus ini menginisiasi variabel 6 kelas dengan isi variabel label encoder dan classes. Terus ini lalu print number of classesnya. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini nomor classesnya ada 369. Setelah itu nomor 9, kita akan mengimport sekuensialnya. Setelah ini udah diimport. Terus ke yang nomor 10. Ke yang nomor 10 ini mendesain jaringan, menginisiasi variabel mode dengan isian library sekuensial. Variabel mode di dalam library count2vd 32 bit dengan ukuran kernel 3x3. Kalau ini ukurannya 2x2, ini 32 bit 3x3, ini ke dalam 2x2, terus variabel ditambahkan library flatten. Udah gitu variabel mode ditambahkan library den sebagai fungsi tank. Terus model variabel mode ditambahkan library dens dan data dari 6 classes fungsi softmax. Terus mengopel data model untuk menentukan data loss, akurasi, dan optimasinya berapa. Terus di print lah si modelnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini ada modelnya tuh, yang pertama tuh ada count2vd _1, outputnya setnya 30-30-32, parameternya ada 896 dan seterusnya. Terus nomor 11, mengimport library sequential, menggunakan library class callbacks, terus menginisiasi variabel TensorBoard dengan isi lib keras. Nomor 11 seperti ini. 11 mana? Udah gitu. Nomor 12. Ini di train input. Outputnya error. Terus nomor 13 itu apa? 13 itu mencoba beberapa konfigurasi model dan parameter untuk mencari yang terbaik. Terus yang pertama tuh kita mengimport time-nya, itu menginisiasi variabel result dengan array kosong. Ini terus melakukan looping dengan ketentuan kompilasi dimensi 2, 1, 2. Terus menentukan ukuran besar pixel dari data komput 1 pixel menjadi data yang berada pada codingan di bawah. Membuat looping variabel i dengan jarak hasil konvolusi. Terus di start waktunya
terus di print berapa, itu nomor 12 ya. Nah ini nih sebenarnya sudah jadi ya, tadi tuh mana sih, mana 13 ding, error ternyata. Terus nomor 14 mengendasi parabol model dengan isian library sequential, terus variabel model ditambahkan library dengan confidi 32 bit ukuran 3x3. Kalau ini ditambahkan confidi 30 bit 3x3 2x2, terus ini 3x3, ini 2x2, terus ditambahkan fungsi library dense dan tan. Terus variabel ditambahkan library document untuk mengakses data tree sebesar 50%, atau 0,5 ya, 50/100. Terus variabel mode tambahkan library dengan data dari 6 classes fungsi softmax, mengcover datanya, terus di print modelnya. 14, nah ini confidi dan seterusnya, confidi Platen 3 ada 1152 dan selanjutnya total paramnya ada 205,329, trainable params-nya 205,329, terus non-trainable-nya 0. Nomor 15 ini melakukan join non-pip menggunakan data train input as input. Terus kelanjutan data yang digunakan pada train output as output menggunakan ukuran 32 bit dan epoch 10. Karena lama ya. Ya. Ini nih tadi tuh. Ini yang epoch yang pertama 458 second, loss-nya segini, akurasinya ada 0,5823. Terus nomor 16 ini men-save modelnya, model save-nya ke matsymbol.model, terus ini menyimpan label encoder dengan nama classes.npy. Selanjutnya yaitu menyimpan library class model, nomor 18 ya. Dan terus mengisi variabel model 2 untuk meload model yang telah disimpan tadi, terus di print lah si modelnya yang tadi. 18 ya. Nah ini yang tadi di print lagi, Platen 3, dan 4, dropout 2, dan 6, dan seterusnya. Terus nomor 19, merestore class name to integer encoder, mengisi variabel label encoder kedua dengan isian fungsi label encoder. Penambahan metode class dengan data classes yang diekspor tadi, nah ini ya si classes.npy yang tadi yang disimpan. Terus mengisi variabel new image dan membuat image menjadi array, mengganti datanya sebanyak 225. Terus mengisi variabel prediction dengan isian variabel model 2 menggunakan fungsi predict. Terus mengisi variabel imported dengan label encoder menggunakan argmax. Begitu di print lah. 19. Nah ini. Terus nomor 20. Nah ini mau mencari predesimalkan fungsi prediksi buat tadi di hash si data tadi ya. Udah dijalankan. Nah ini prediction-nya yang A, yang gambar ini nih, P010 ini. Confidence-nya ada 0,67. Terus gambar yang 500 ini, prediction-nya prod, confidence-nya 0,50. Kalau yang 700 ini prediction-nya alpha, confidence-nya ada 0,85. Sekian dari saya. Mohon banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.